Yuk. Oke guys, jadi sampai sore ini saya masih berada di Puri Pamotan. Tadi saya sudah sempat jalan-jalan menelusuri jejak peradaban kerajaan Cakranagara Lombok terkait dengan saluran itu. Nanti videonya di channel Sengko Lombok ya. Ini kita di fanpage. Ternyata saya ketemu sama sahabat saya. Beliau adalah Pak Adan, pembina paguyuban Peresian Bang Ras yang ada di Narmada Tagabeat. Dan kita juga ada kedatangan tamu dari Jawa. Beliau ini sedang menelusuri jejak Majapahit yang ada di Indonesia Timur. Silakan Mas, perkenalkan diri. Nama saya Nanang Muni, saya juga punya channel namanya Indonesia Majapahit Channel. Saya dari Trowulan, yaitu ibu kotanya Majapahit atau Wilwatikta, di mana di sanalah terbitnya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika Tanah Anak Dharma Mangura, juga merah putih, dan kita sebenarnya satu, yaitu Nusantara, tetap menjaga perdamaian dan tetap bersinergi dengan saudara-saudara kita suku bangsa yang lain karena kita tetap satu, yaitu merah putih, NKRI harga mati. Lanjutkan terus perjuangan leluhur kita untuk mewujudkan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Tidak semua orang bisa lahir di Indonesia. Sudah ketetapan Tuhan kita jadi orang Indonesia. Maju terus. Sengko Lombok. Ya. Sudah saya subscribe langsung. Okay. Tapi ini videonya ini punya samain ya? Ya, ini jadi video Peresian saya. Kalau yang tadi kita udah nge-vlog memang dari sini di fanpage. Ini punya saya. Oke, nanti kita Indonesia Istri saya. Oh, ini Vicky. Ini guys, jadi beliau punya Indonesia Majapahit Channel. Jadi mengembara datang ke Lombok untuk menelusuri. Kita masih baru di Lombok. Besok kita main-main ke Trowulan ya. Karena Anda kalau ke Trowulan bagi kami bukan tamu, Anda lagi pulang kampung. Karena leluhur kita ada di sana. Trowulan terbuka untuk semua anak bangsa yang ada di Nusantara. Ini rumah kita bersama karena leluhur kita sama, yaitu Nusantara. Sip. Jadi memang suatu impian juga saya bisa main-main. Tadi udah sempat ngobrolin sama Pak Bagus. Di Majapahit juga sisa-sisa peninggalan Majapahit juga sama seperti ini gitu. Ada pernah saya lihat di salah satu channel dia nelusurin jejak tempat kayak trotoar lah gitu di tengah sawah gitu. Oh, kanal itu. Iya. Ya, kanal. Tapi yang tersisa hanya batu batanya yang besar-besar. Ya. Bayangkan ya, Jakartanya Indonesia itu adalah Wilwatikta, itu adalah Majapahit. Sekarang tinggal seperti itu. Itu kota Raja Mahadiraja. Jadi rajanya raja. Dia mempunyai 7 negara bagian, tapi sekarang keadaan seperti itu. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bernasionalis, untuk membangun kembali negeri ini sebagai mercusuar dunia. Kita mencari serpihan-serpihan sejarahnya yang tersisa untuk kita jadikan mozaik lagi, guys. Ya, dan itu saksi sejarah yang tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa kita adalah leluhur yang punya kehebatan, peradaban yang luar biasa. Saya juga punya channel satu yang terkait dengan sejarah filsafat barat. Saya memulai dari sana untuk melihat bagaimana peradaban ini dimulai. Iya. Nah, nanti mungkin akan ke arah sini juga. Jadi mencari asal-usul bangsa ini. Ya, betul. Karena ada pernah saya baca beberapa literatur bahwa Indonesia ini sebenarnya itu peradabannya luar biasa. Misalnya kalau kita ngambil dari penelitiannya profesor yang dari Brazil itu sebenarnya Dos Santos, Atlantis yang hilang. Dan banyak juga cerita-cerita yang lain yang memang menggambarkan bahwa ras Melayu ini memang bukan ras sembarangan. Iya, kita bukan keturunan bangsa yang sembarangan. Ada yang mengatakan seperti halnya dari bahasa Sanskerta berasal dari India. Ada yang juga bilang enggak. Karena bahasa Cina, bahasa apa itu juga berasal dari Sanskerta. Dan perlu diketahui juga kan, manusia purba ditemukan di Indonesia. Mojokertensis itu. Bahwa ternyata manusia purba juga ada di Indonesia, terutama di Mojokertensis. Homo sapiens Mojokertensis itu bukti bahwa peradaban tua itu sudah ada di Nusantara. Itu sampai kerajaan-kerajaan yang jauh sebelumnya, mungkin sebelum Masehi. Ini juga banyak. Bahwa bukti bahwa orang-orang Nusantara itu sudah beradab ribuan tahun yang lalu, leluhur kita seperti itu. Bisa membangun monumen-monumen. Ya, monumen-monumen seperti itu. Kayak bayangkan Borobudur, Prambanan dan sebagainya itu adalah hasil dari peradaban yang begitu dahsyat. Iya kan? Dengan apalagi Majapahit ya, dengan sistem pemerintahannya ya, tata airnya, tata kelola militernya, perniagaannya, maritimnya. Dan itu juga sempat saya ngomong sama beliau. Kalau Denah Mayura ini saya tanya, misal di mana Istal Kuda, di mana tempat prajuritnya, misalnya di sini Puri Pamotan, tempat kediaman raja, di mana tempat Balerung untuk tempat rapatnya, di mana tempat punggawa-punggawa yang lain.
Ya kalau kita buatkan semacam 3D-nya Iya, iya. akan keren banget. Iya. Jadi kita kayaknya ini belajar ulang ya, belajar ulang tentang Nusantara dengan kebinekaannya itu. Karena di dalam darah kita juga mengalir darah beliau-beliau itu, tidak bisa dipungkiri juga kan. Kita dapat kesempatan di zaman sekarang lahir jadi orang Nusantara. Dan ini pilihan Tuhan loh, ketetapan Tuhan. Kita tidak bisa milih bisa lahir di mana. Satu keistimewaan kita jadi orang Nusantara. Sip, sip, sip. Ketemu kita sama orang yang sepemahaman, satu visi dan misi. Cuman kita berbeda. Tetap satu jua. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda asal dulu. Iya. Dari Trowulan dan dari Lombok, tapi kita nyatunya ketemu di sini. Karena sejarah itu memang pertemukan yang kemana dia mencar pada saat itu, yang istilahnya kita ini terdiaspora. Iya, iya, iya. Jadi kita ketemu di sini di Puri Pamotan. juga kan kita. Iya. Iya, udah terencana mungkin. Saya sampaikan gitu. Nggak ada yang kebetulan kok. Iya. Di dunia nggak ada kebetulan. Sebetulnya kita baru habis membahas ini. Kebetulan kok tadi pas kesini juga gitu loh, dan saya juga udah lama pingin ke Lombok menapaki jejak beliau-beliau sampai ke Bali, sampai ke Lombok. Ini gimana sih leluhur kita sampai ke Lombok ini, dan ada apa di Lombok ini, hubungannya dengan yang lain apa, se-Nusantara sampai kemarin ke Toraja juga dan lain sebagainya. Intinya saya ingin bicara lagi tentang konsep kenusantaraan yang dibikin oleh beliau, gimana Nusantara bisa menjadi Kemaripah Lojinawi lagi seperti itu. Gajah Mada. Nah, Ya. Semangat sumpah palapanya. kebetulan saya yang baca Sumpah Palapa selama ini tadi kita bahas itu, jadi di Trowulan kalau ada momen selama ini ya itu. Jadi juga tadi kita sempat bahas, ya, jadi mempersatukan Nusantara dengan menguasai itu beda. beda. Jadi kacamata tidak menaklukkan tapi mempersatukan dengan diplomasi, dengan kearifan bijaksana. Jadi kita ini satu, dengan bersatunya Nusantara kita akan kuat dibanding negara-negara lain di luar sana. Bayangkan Cina aja, Tartar, Iya. itu negara superpower di zamannya, Pada zaman hancur loh. Kalah dengan kita di zaman itu ya kan. Karena apa? Bersatunya kita. Gitu. Dan saya lihat di sana sini generasi muda ada kerinduan besar terhadap kejayaan leluhurnya dulu. Ini ada sesuatu kerinduan besar yang dirasakan oleh anak bangsa sekarang ini. Jadi kita tetap berpegang pada Pancasila, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 itu sebagai pewaris dari kejayaan masa lalu itu. Dan saya dari Jawa, sama dari Lombok, oh tetap satu kan namanya Indonesia kan. Nah, Dan punya garis merah sejarah ya. iya. Gitu. Dan berulang lagi ke tadi saya bilang sudah ketetapan Tuhan kita jadi orang Indonesia. Luar biasa. Iya. Ya semoga banyak sih di luar sana teman-teman yang milenial ya terinspirasi gimana dia tinggal, di mana dia lahir, dan kemana dia akan kembali. Ya tadi juga sempat ngobrol sama ada papu orang tua gitu yang memang tadi pada saat saya datang sana di Beruga yang sebelah musola itu, saya nanya, oh itu orangnya yang tepat, dia bilang itu. Langsung saya dia terus diajak jalan, ketemu terus ngobrol panjang lebar. Dia bilang kalau dulu kita Banjar, jadi antara Hindu Islam itu nggak ada beda, dia bilang. Yang membedakan paling dapur saja kalau kita masak. Iya, iya. Tapi dalam hal bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari itu kita berinteraksi ya sama biasa, saling keluar masuk gitu. Dan itu wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dan kenapa sekarang sering terjadi yang generasi sekarang yang tidak tahu cerita. Ya, karena dia ada domba juga. Ya. Makanya itu yang saya mau angkat, saya bilang. Jadi biar masyarakat terutama anak muda saat ini paham bahwa dulu itu kehidupan kita itu harmonis. Harmonis sekali. Tidak ada istilahnya gue lo. Iya. Di sini kita sama-sama sama gitu. Iya. Punya kehidupan yang sama, punya adat yang sama, meskipun kita berbeda keyakinan. Dan dalam lagu hal kita religius. tetap Indonesia Raya. Itu yang terpenting. Tapi kenapa ada perpecahan? Karena kita tidak ingin dilihat bersatu di Iya. besar. Karena negara kita kaya, kekayaan alam kita tidak ternilai. Kita hampir menguasai berapa persen kekayaan dunia ada di Nusantara. Jadi itu tadi, tidak semua bangsa berkesempatan lahir di Nusantara tadi. Satu anugerah kita lahir jadi orang Nusantara dengan perbedaan agama, perbedaan suku, ras,
bahasa. Ini mewujudkan bahwa itu adalah kekayaan kita. Belum kekayaan dalam laut, dalam bumi, hutan, gunung dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi bersyukur, berbahagialah kita jadi orang-orang Indonesia sekarang. Betul. Ayo kita rawat rumah kita bernama Indonesia ini ke depan, biar kita bisa mewariskan satu sejarah baik untuk anak cucu kita nanti. Mudah-mudahan melalui channel Ya, maju yang terus ini, channelnya ini Senggol Lombok ya. Senggol Lombok maju terus. Yang belum subscribe ya kan. Ikuti terus channel ini demi informasi-informasi tentang kebangsaan, tentang kebudayaan, apa sih yang ada di Nusantara ini. Terima kasih. Ya, salam dari kami dari Majapahit, dari Trowulan untuk Senggol Lombok. Salamnya apa Mas kalau Senggol Lombok? Senggol Lombok, yes. Senggol Lombok, yes. Gitu. Kalau punya saya itu melek budaya melek. Itu sampai Jadi kita kalau orang pintar menurut kita itu